Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada kita untuk hadir pada majelis yang mulia ini di pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, bahwasanya ketika kita dalam hidup kita ini selalu menempel dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, maka secara otomatis orang-orang yang bersama dengan Rasul SAW juga akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Fath, yaitu di ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainakum. Sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah dan bersama orang-orang yang bersama dengan dia. Maksudnya kita ini yang berusaha nempel dengan kehidupan Rasulullah, maka Allah mengatakan bahwasanya Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir. Artinya apa? Tegas. Tegas dalam arti itu konsep ketauhidan, konsep ketuhanan. Selama di luar konsep itu hablum minan nas, maka mereka pun boleh saling berinteraksi dan saling toleransi dan bertengkar rasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan mensifati Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya dengan kata ruhama'u bainahum, yaitu mereka saling berkasih sayang di antara orang-orang beriman. Oleh karena itu, sebagaimana yang pernah saya sampaikan tentang waktu itu kita membahas tentang syafaat dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, orang-orang beriman ini nanti ketika dulu di dunia mereka saling bertemu, saling berkasih sayang dalam hubungan hablum minan nas, maka pertemuan mereka di dunia di akhirat bisa menjadi sebab saling menolong mereka. Ketika ada saudara mereka yang masuk surga, lalu saudara mereka yang lain melihat, bertanya kepada Allah, ya Allah, di manakah saudaraku dulu yang dalam kehidupan dunia, jamaah Masjid Al-Basit yang senantiasa runtang-runtung bersama saya, mengikuti kajian, sholat ibadah, sholat fardu 5 waktu di masjid, saya kok tidak menjumpai dia, ya Allah. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya saudaramu masih ada urusan di neraka untuk menyelesaikan hukumannya. Maka carilah dia. Maka Allah memerintahkan orang-orang yang sudah masuk surga tadi masuk ke dalam neraka mencari saudaranya. Carilah di dalam hati mereka, bila ada keimanan, maka angkatlah dia. Maka berkat-berkat kasih sayang di dunia itulah, di mana berkasih sayang itu kita menteladani Rasulullah SAW, maka bisa menjadi sebab kita dapat menjadi penolong atau bahkan kita dapat ditolong oleh saudara kita karena kita bersaling berkasih sayang dalam kehidupan dunia. Baiklah jamaah sekalian, itu sebagai mukadimah. Maka pada kesempatan pagi ini sebenarnya saya sudah ingin sekali menyampaikan masalah ini, karena kalau saya melihat beberapa materi kuliah subuh yang disampaikan itu
sifatnya itu umum, bahkan lebih banyak menjurus kepada kaum kaum Adam. Maka pada kesempatan pagi hari ini, kebetulan ibu-ibu atau jamaah wanita yang hadir di masjid ini juga lumayan banyak. Maka pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan seorang wanita di dalam Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perlu diketahui bahwa tidak ada zat yang paling sayang kepada wanita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika seorang wanita itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat agama ini begitu mengatur dengan detail, dengan lengkap bagaimana kehidupan seorang wanita itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan bagi seorang wanita, maka sesungguhnya aturan itu yang sifatnya mengikat adalah sebagai salah satu bentuk wujud cinta dan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita. Makanya untuk urusan rambut diatur, untuk urusan berpakaian diatur, untuk urusan ini dan itu diatur. Bahkan bisa kita ibaratkan ketika ada seorang ayah yang punya seorang anak perempuan, seorang putri, sang ayah pun pasti akan memproteksi anak perempuannya itu. Di manakah dia sebaiknya bersekolah, dengan siapa saja sebaiknya dia bergaul, kemudian bagaimana dia menutup auratnya bila kemudian si anak wanita ini tadi, anak perempuan ini tadi memasuki usia balik. Maka tentu sikap dari ayah ini adalah bentuk perlindungan agar supaya anaknya itu terhindar dari mudarat. Dan ini adalah wujud rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Maka bukan berarti sikap seorang ayah pada anak perempuannya ini adalah bertujuan untuk memenjarakan dia, bukan. Tetapi semata-mata karena bentuk kasih sayangnya, dia ingin memberikan perlindungan kepada anaknya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, begitu juga Allah Subhanahu wa taala saking memuliakan wanita, seluruh aktivitas wanita yang berhubungan dengan wanita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hal yang remeh seperti darah yang keluar dari wanita yang datang setiap bulannya itu, darah itu diatur. Bahkan darah itu pun diklasifikasi. Ada darah haid, ada darah istihadah, ada darah nifas, dan syariat agama ini mensikapi ketiga macam jenis darah itu juga berbeda-beda. Bagaimanakah sikap syariat ini ketika mendapati seseorang itu sedang haid atau sedang istihadah, bahkan sedang nifas? Tentunya perlakuan yang diberikan sungguh berbeda. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, wanita diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat. Maka ketika pergi, wanita itu juga dituntut bagi orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap wanita, seperti ayahnya, seperti kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, atau suaminya. Ketika sang wanita itu pergi, maka di antara mereka harus ada yang mau dan bersedia untuk mendampingi. Tujuannya apa? Untuk menjaga. Kalau kita melihat tingkat kejahatan, ya, terutama di negara barat, mereka itu menggoda wanita kalau wanita itu berjalan sendirian. Tetapi ketika wanita itu berjalan, ada seseorang yang menemani, seorang laki-laki, entah itu adiknya, kakaknya, atau ayahnya, atau suaminya, maka mereka itu tidak jadi melakukan tindak kejahatan. Karena apa? Karena mereka menganggap dia itu ada yang menjaga. Dan ini fitrahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ketika seluruh aturan untuk kaum wanita itu diterapkan, maka bagi para wanita jangan pernah sekalipun merasa terzalimi dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk cintanya Allah dan bentuk ketika Allah memuliakan kaum wanita. Bahkan kalau kita melihat tuduhan-tuduhan kaum sekularisme
kaum liberal atau orang-orang kafir, mereka menganggap wanita di dalam Islam itu diberikan posisi yang kurang baik. Padahal kalau kita melihat literatur-literatur seperti kaum Yahudi, ya, agama Yahudi itu memandang wanita itu dengan posisi yang kurang baik. Bahkan ketika wanita itu mengalami haid dalam siklus menstruasinya, mereka itu seperti seakan dibuang, ya. Karena apa? Dianggap sebagai kotoran. Dan dalam agama Nasrani pun mengatakan wanita itu ibarat seorang yang berjalan, hanya raganya saja tapi tidak ada ruhnya di dalamnya. Tetapi beda dengan agama kita, yaitu Islam, yang memandang wanita itu sebagai sosok yang mulia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang bernama wanita, pasti akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ini ada sebuah kisah dialog yang cukup menarik dalam sebuah acara kajian. Ketika acara kajian itu sudah selesai, pemaparan materinya sudah selesai, lalu kemudian dibuka sesi tanya jawab, ada seorang jamaah ibu-ibu yang bertanya kepada sang ustadz, "Ustadz, katanya Allah itu maha adil, agama Islam ini agama yang adil. Lalu kenapa ketika dalam hal pembagian waris, laki-laki itu mendapatkan satu bagian dan wanita itu hanya mendapatkan setengahnya atau satu bagian aja? Bukankah Allah itu maha adil?" Lalu sang wanita itu mengatakan, "Kita kan juga punya kebutuhan, Ustaz. Kadang kita juga butuh beli make up, beli bedak dan sebagainya untuk kebutuhan kita sendiri. Masa kita hanya diberikan separuh bagian dari laki-laki dalam hal waris?" Lalu kemudian sang ustadz pun menjawab, "Kalau Allah itu tidak adil